Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sejauh ini sudah panjang lebar mengkaji tentang peta konflik di dalam Fitnatul Kubra, yang di sini peran utamanya itu antara Ali kelompoknya ya dengan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu. Di samping itu juga memang ada kelompok-kelompok yang lain yang juga terlibat, yaitu Siti Aisyah dan para sahabatnya ya yang kemudian terlibat konflik dengan kelompok Ali dalam perang Jamal. Kemudian lahir juga Syiah ya sebagai satu kelompok yang cikal bakalnya itu adalah dari para pengikut setianya Sayyidina Ali ya, yang kemudian kecewa dengan keputusan putranya Hasan yang menyerahkan jabatan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Mereka kemudian membaiat adiknya Sayyidina Hasan, yaitu Sayyidina Husain ya sebagai imam mereka, imam dari gerakan mereka, gerakan menentang kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Gitu. Sehingga mereka muncul sebagai kelompok tersendiri yang dari waktu ke waktu tidak pernah tunduk kepada dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena itu adalah dinasti yang dianggap memperoleh kepemimpinannya dengan cara kudeta ya, dengan cara ilegal. Gitu. Sampai kemudian terjadi peristiwa Karbala ya, yang menyebabkan wafatnya, syahidnya Sayyidina Husain, Imam Husain dan para keluarga besar dan para pengikutnya. Nah, dari perjalanan tersebut kita kan tentu menjadi bingung. Di satu sisi Rasul ya mengabarkan kepada kita bahwa mereka para sahabat itu adalah generasi yang paling utama. Tentu apa yang disampaikan Rasul itu benar ya. Itu wahyu dari Allah. Tapi kenyataannya setelah kita panjang lebar membahas, ya ternyata penuh dengan konflik berdarah, penuh dengan perebutan kekuasaan. Nah, lalu bagaimana kita harus bersikap? Kemana kita harus berpihak? Kepada Sayyidina Ali kah atau kepada Muawiyah bin Abi Sufyan? Atau kepada Siti Aisyah? Kemana kita harus berpihak? Apakah atau mungkin ke Khawarij? Nah, ya. Atau kita mungkin ke Khawarij harus berpihak karena Khawarij itu membela kebenaran. Ya, kembali kepada Al-Qur'an. Apakah begitu? Atau kepada Syiah yang setia kepada Sayyidina Ali, mempertahankan hak kepemimpinannya yang dia peroleh dari baiatnya umat Islam. Nah, ini adalah perkara yang sangat membingungkan bagi kita semua ya. Itulah kenapa. Tapi kita selaku umat Islam di akhir zaman harus menentukan sikap kemana kita harus berpihak dan bagaimana kita harus bersikap. Nah, dalam hal ini saya mengutip saja pendapatnya atau ya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Tentu kita semua sudah tahu ya, sudah sangat familiar dengan nama ini ya, Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini terkenal dengan karyanya yang monumental ya, yaitu karya tafsirnya, kitabnya yaitu kitab tafsir yang dikenal dengan kitab tafsir Ibnu Katsir. Tapi sebenarnya Imam Ibnu Katsir ini bukan hanya sebatas seorang yang ahli tafsir. Ternyata beliau juga adalah seorang pakar sejarah Islam. Beliau nama lengkapnya adalah dalam kitab yang saya miliki ini Al-Hafidz Imaduddin Abil Fida Ismail Ibni Umar Ibni Katsir, yang lebih dikenal dengan Ibnu Katsir ya. Nah, beliau berpendapat bahwa kita harus menentukan sikap dalam hal ini ya. Beliau mengatakan bahwa pihak dari kedua belah pihak utama ya, kedua belah pihak yang utama yang berseteru yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib ya, pihak Sayyidina Ali lah sebagai yang benar. Ya, kelompok Ali adalah kelompok yang benar dan kubu Muawiyah adalah sebagai pemberontak gitu. Ya. Pandangan Imam Ibnu Katsir ini adalah kesimpulan dari sejumlah hadis yang beliau kutip dalam bukunya tersebut ya, dalam buku Al-Bidayah wan Nihayah. Gitu. Beliau mengumpulkan sejumlah hadis yang terkait dengan
peristiwa Siffin, dan kemudian beliau menyimpulkan berdasarkan hadis-hadis tersebut bahwa Sayyidina Ali lah sebagai kelompok yang benar dan Muawiyah sebagai kelompok pemberontak. Ya. Beliau mengatakan qatalahu ahlu Syam wa bi anna dzalika wa dhahara sirru ma akhbara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min annahu taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Wa bi anna bidzalik anna Aliyan muhiqqun wa anna Muawiyah baghin. Ya, kesimpulan bahwa anna Aliyan, Sayyidina Ali itu muhiqqun, ya, benar, dan Muawiyah bagh, ya, pemberontak. Ya, jadi keterangan ini beliau sampaikan panjang lebar dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 10 dari halaman 526 sampai 536. Apa beliau? Yang intinya bahwa ada sejumlah hadis, ya, sejumlah hadis yang itu apabila diteliti, ya, dianalisa, maka kemudian akan membawa kita pada kesimpulan Ali lah pihak yang benar dan Muawiyah sebagai kubu pemberontak. Apa hadis-hadisnya? Ada banyak, ya. Tapi di sini saya mengutip 3 saja. Yang pertama adalah hadis tentang yang terkait dengan terbunuhnya, wafatnya sahabat Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Ammar bin Yasir, ya, penting untuk mengetahui sirah, ya, sejarah perjalanan hidup beliau. Jadi Ammar bin Yasir itu adalah seorang yang berdarah Yaman, ya. Bapaknya Ammar dan ibunya bernama Sumayyah. Ya, berangkat dari Yaman ke Makkah. Itu. Nah, jadi Ammar bin Yasir karena berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, ya, termasuk budak, ya. Ibunya Sumayyah seorang budak, ya. Jadi maka kemudian Ammar bin Yasir dengan kedua orang tuanya itu mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy, ya, supaya mereka kembali murtad, ya, dari ajaran Islam. Tapi kemudian mereka bertiga, ya, kedua orang tua Ammar dengan Ammar itu tetap istiqomah dengan keimanannya sampai disiksa demikian beratnya, ya, sampai hampir meninggal. Bapaknya dan ibunya meninggal akibat siksaan itu. Kemudian Ammar berhasil diselamatkan, ya, dibebaskan dari perbudakan oleh sahabat Abu Bakar dan akhirnya menjadi ikut bersama Nabi, ya, hijrah ke Madinah. Nah, kemudian Ammar itu sebagai seorang yang sangat gesit dalam membela Nabi, ya. Dikisahkan suatu hari Nabi ketika datang ke hijrah ke Madinah membangun masjid, ya. Dan di tengah proses pembangunan masjid itu, ya, Rasulullah juga ikut terlibat di dalamnya. Kemudian Rasul melihat sahabat Ammar bin Yasir sebagai orang yang gesit, orang yang luar biasa semangatnya dalam bekerja, sampai membuat Nabi itu sangat tersanjung ketika mengangkat batu yang besar, ya, sampai membuat kepalanya dan sekujur tubuhnya kotor oleh debu, ya, oleh pasir yang dia dari mengangkat bongkahan batu besar itu. Kemudian Nabi di situ datang menghampiri, membersihkan tubuh Yasir, ya. Sambil di situ kemudian beliau berkata, "Waihaka ya Ibnu Sumayyah, taqtulukal fi'atul baghiyah." Sayang sekali engkau, kasihan sekali engkau, putra Sumayyah, engkau nanti akan terbunuh oleh kelompok pemberontak. Gitu, ya. Ini hadis yang pertama, ya. Ammar bin Yasir akan terbunuh oleh kaum pemberontak, ya. Taqtulukal fi'atul baghiyah. Jadi pada saat itu Nabi mendapatkan petunjuk dari Allah, ya, bahwa si Ammar bin Yasir ini akan terbunuh oleh kelompok pemberontak. Gitu. Dan kenyataannya, ya, di dalam ketika terjadi perang Siffin, ya, Ammar bin Yasir berpihak kepada pasukan Sayyidina Ali dan di dalam peperangan beliau terbunuh oleh pasukan Muawiyah. Gitu. Kemudian hadis yang kedua juga masih terkait Ammar bin Yasir, ya. Gitu. Nabi juga pernah bersabda, ya,
yang meramalkan apa terbunuhnya Umar Ammar bin Yasir ya. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Abdurrahman an Sufyan an Habib an Abi Al-Bakhtari anna Ammarun utiya bi syarbati labanin. Udhika wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li inna akhira syarabin asyrabuhu labanun hina amut. Bahwa suatu hari ya pada peristiwa perang Siffin itu ya, ketika sedang istirahat Ammar bin Yasir ya didatangi oleh salah seorang sahabatnya dan dibawakan susu. Kemudian Ammar bin Yasir tertawa. Ya. Beliau kemudian mengingat hadis Nabi dan kemudian disampaikan pada saat itu. Ya. Ammar menyampaikan inna Rasulullah SAW qala li. Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku ya bahwa minuman terakhir yang aku minum ya sebelum mati itu adalah labanun, susu. Dan memang pada peristiwa dan setelah minum susu, peristiwa dibawakan susu dan kemudian Ammar bin Yasir minum itu, kemudian ketika setelah itu terjun ke medan pertempuran dan Ammar bin Yasir mati syahid. Dan tentu yang membunuh adalah pasukan Muawiyah. Begitu. Nah, kemudian hadis yang ketiga masih juga tentang Ammar bin Yasir. Di sini kemudian Imam Ibnu Katsir mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Ibnu Mas'ud. Ini dari sahabat Ibnu Mas'ud ya. Sahabat Ibnu Mas'ud mendengar Nabi SAW berkata bahwa idza ikhtalafan nasu kana Ibnu Sumayyah ma'al haqqi. Ketika umat manusia berselisih, maka Ibnu Sumayyah ya, anaknya Ibu Sumayyah Ammar bin Yasir itu berada di pihak yang benar. Nah, dan di dalam konflik antara Ali dan Muawiyah, ya, Ammar bin Yasir berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Ada juga satu riwayat lain ya menceritakan suatu hari terjadi ya mungkin bisa dikatakan perselisihan lah, cekcok antara Ammar bin Yasir dengan sahabat yang lain ya, yaitu sahabat Khalid bin Walid yang terkenal sebagai seorang ahli panglima sebagai ahli militer ya, pahlawan Islam. Ya. Kemudian perselisihan antara kedua sahabat Nabi ini kemudian sampailah ke telinga Nabi dan akhirnya Nabi bersabda, siapa yang memusuhi Ammar maka ia akan dimusuhi Allah, dan siapa yang membenci Ammar maka dia akan dibenci oleh Allah. Begitu mendengar Rasul bersabda demikian, maka sahabat Khalid bin Walid segera mendatangi Ammar bin Yasir dan meminta maaf. Gitu ya. Karena ternyata yang salah adalah beliau, Nabi yang menjamin. Ya. Yang benar adalah Ammar bin Yasir dan yang salah adalah sahabat Khalid bin Walid. Nah, demikian pula di masa ketika Nabi sudah jauh setelah Nabi wafat, terjadi perselisihan antara kelompok Ali dan Muawiyah. Ya, ternyata Ammar bin Yasir berada di pihak Ali, dan itu adalah petunjuk bahwa Sayyidina Ali dan kelompoknya lah yang berada di jalan yang benar. Sementara yang lain yang menentang Ali itu di jalan yang keliru. Gitu. Dan hadis yang keempat, ya, ini tentang ramalan Nabi ya, tentang perselisihan yang akan terjadi di tengah umat Islam. Nabi SAW bersabda, taftariqu ummati firqataini fatamburqu bainahuma mariqatun fayaqtuluha ya awla ta'ifataini bil haqqi. Nabi bersabda, taftariqu ummati, umatku nanti akan terpecah menjadi firqatain, dua kelompok. Ya, fatamburqu bainahuma mariqatun. Kemudian dari dua kelompok itu ya akan muncul satu kelompok lagi. Fayaqtuluha awla ta'ifataini bil haqq. Kemudian kelompok yang muncul itu, jadi ada dua kelompok, kemudian muncul kelompok ketiga ya. Nah, kemudian kelompok ketiga itu akan diperangi oleh salah satu dari dua kelompok itu yang paling dekat dengan kebenaran. Gitu. Dan ternyata terjadilah peristiwa itu, perang Siffin.
kelompok Ali dan Muawiyah, dua kelompok berhadapan. Kemudian muncul kelompok yang ketiga, yaitu kelompok Khawarij. Dan kenyataannya di kemudian hari, ya, setelah selesai perang Siffin, Sayyidina Ali dan pasukannya berangkat ke Harura, ya, kemudian memerangi kelompok Khawarij. Khawarij muncul dari dua kelompok, persaingan antara dua kelompok Ali dan Muawiyah, dan Khawarij kemudian diperangi oleh Sayyidina Ali. Nah, kan pas dengan hadis tadi, ya, bahwa kelompok ketiga itu akan diperangi oleh salah satu dari yang dua itu yang paling dekat dengan kebenaran. Inilah 4 hadis yang dijadikan sebagai dalil, ya, untuk Imam Ibnu Katsir membuat sebuah kesimpulan bahwa Sayyidina Ali adalah kelompok yang benar dan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai kelompok yang pemberontak, ya, kelompok Bughat, kelompok Bagh, ya, kelompok yang pemberontak. Ini jadi kita harus tahu pertikaian yang ada itu, kita harus tahu siapa yang di posisi yang benar, siapa yang salah, keliru, ya. Setelah kita tahu bahwa kelompok Ali adalah kelompok yang benar, lalu sikap kita bagaimana? Ini yang penting. Nah, kita sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentu tidak boleh bersikap seperti halnya Khawarij atau Syiah. Kalau Khawarij, ya, mereka mensikapi pertikaian antara Ali dan Muawiyah dengan mengkafirkan keduanya. Ya. Sedangkan Syiah, khususnya Syiah yang ekstrim, itu mereka di satu sisi membela Sayyidina Ali, mendukung Sayyidina Ali dengan sepenuh hati, tapi di sisi lain mereka, ya, yang ekstrim ini mengkafirkan Muawiyah, termasuk Siti Aisyah dan para sahabat yang lain yang berkonflik, yang pernah tidak sepaham dengan Sayyidina Ali. Gitu. Ya, baik Khawarij maupun Syiah yang Syiah, ya, tapi Syiah yang ekstrim itu kelompok takfiri. Khawarij mengkafirkan semuanya selain kelompok mereka sendiri, sedangkan Syiah mengkafirkan semua kelompok, semua sahabat yang pernah bertolak belakang dengan Sayyidina Ali, ya. Meskipun Syiah yang moderat itu tidak sampai mengkafirkan, tapi mereka ya tetap mencaci maki, ya, tetap membenci semua sahabat yang pernah cekcok, pernah berkonflik dengan Sayyidina Ali. Orang Syiah hanya mau menghargai, menghormati para sahabat yang berada di barisan Sayyidina Ali. Nah, itu dia. Itu Syiah dan Khawarij. Lalu bagaimana kita? Ya. Maka kita sikapnya itu netral. Netral dalam arti tetap menganggap para sahabat itu, meyakini para sahabat itu sebagai orang-orang yang mulia, yang memiliki sifat adil. Baik Ali maupun Muawiyah orang-orang yang adil. Adapun mereka berkonflik itu kan hanya sebatas sebagai perbedaan pendapat saja. Ya, konflik mereka terjadi akibat perbedaan pendapat. Ya, dan perbedaan pendapat mereka itu bersumber dari niat yang tulus untuk menegakkan syariat Islam. Sehingga kita tidak boleh menganggap salah satunya sebagai kafir. Mereka semuanya benar, sama-sama berijtihad. Ijtihadnya Sayyidina Ali ya demikian. Para pembunuh Utsman harus diadili, tetapi harus melalui proses investigasi yang mendalam, gitu. Sedangkan ijtihadnya Muawiyah, semua yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus diadili, ya, dan harus segera, ya. Tidak perlu investigasi lama-lama, harus segera, gitu. Sama-sama ingin menegakkan Al-Quran dan Sunnah, hukum Allah, tetapi dengan cara yang berbeda. Akhirnya perbedaan cara ini, ya, perbedaan pandangan ini, ya, kemudian juga akibat dari provokasi dari para provokator, kemudian menyebabkan konflik berdarah. Ya, tetapi dalam konteks ijtihad yang benar maupun yang salah itu kalau benar itu hasil ijtihadnya benar, maka dia si mujtahidnya itu dapat pahala 2, sedangkan kalau ijtihadnya keliru maka tidak dosa, tetap dapat pahala cuma separuh, ya, 1. Nah, sedangkan para sahabat itu adalah para ulama juga, orang-orang yang besar. Sayyidina Ali orang besar. Satu beliau sahabat Ali, Muawiyah, Khalid bin Amr bin As, gitu. Siti Aisyah, mereka adalah para sahabat Nabi. Iya, mereka juga adalah orang-orang yang alim, ulama pada zamannya di tengah para sahabat. Iya, mereka adalah para ulama di kalangan para sahabat. Iya. Sehingga apapun keputusan hukum, apapun keputusan
pandangan keagamaan mereka itu adalah itu dihasilkan dari suatu penggalian pemikiran yang mendalam, ya. Meskipun kemudian hasilnya berbeda, ya itu tidak masalah. Yang jelas pandangan mereka dan keputusan mereka itu adalah hasil ijtihad mereka sebagai ulama panutan umatnya masing-masing pada zaman itu. Ya. Sayyidina Ali Amir Mu'min, Sayyidina Ali berijtihad demikian, ya para pengikutnya mengikuti. Siti Aisyah juga demikian, dan orang-orang yang persahabat yang lainnya mengikuti, ya ikut. Ya, Muawiyah juga demikian. Sehingga apa? Ada konflik di antara mereka itu lahir dari perbedaan-perbedaan hasil ijtihad. Nah, karena ini konteksnya adalah ijtihad, ya maka berlakulah hadis yang mengatakan idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Ketika seorang ahli hukum, ahli agama berijtihad, kemudian hasil ijtihadnya benar, maka mendapatkan 2 pahala. Ya, sedangkan apabila hasil ijtihadnya keliru, maka pahalanya 1. Sehingga apa dalam konteks ini baik Sayyidina Ali, Muawiyah maupun Siti Aisyah, ya, dan para pengikutnya masing-masing itu tidak bisa dihukumi sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah kemaksiatan, bukan. Mereka harus dihukumi, ya, dengan hadis ini, dengan hadis yang ijtihad. Ya. Mereka melakukan itu semua dalam konteks hasil ijtihad mereka, ya. Sehingga kita tetap menghargai apapun posisi mereka, baik Muawiyah sebagai yang memberontak pada Sayyidina Ali, maupun Sayyidina Ali yang dalam posisi sebagai Amirul Mukminin, khalifah yang sah mempertahankan kebijakannya. Gitu. Masing-masing kubu ini memiliki pandangan, memiliki dasar, memiliki legitimasi. Gitu. Sehingga tidak perlu dan tidak layak kita perlakukan sebagai seorang yang benar dan salah dalam konteks kemaksiatan. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus tetap menghormati pilihan-pilihan mereka dari posisinya masing-masing. Mereka adalah sebagai seorang sahabat Nabi yang memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Dan kita harus ingat sabda Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqam mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, ya. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, sekiranya kalian menginfakkan segunung emas Uhud, ya, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai 1 mud pun dari keutamaan para sahabatku, ya. Bahkan tidak menyamai separuh mud pun, ya. Saking mulianya para sahabat, sehingga sebesar apapun amal ibadah kita kepada Allah itu tidak akan menyamai posisi kita, ya, dengan posisi para sahabat. Tidak akan menandingi posisi mereka. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Meskipun mereka terlibat cekcok, terlibat peperangan yang membunuh, yang menewaskan ribuan umat Islam, ya. Tapi sekali lagi mereka melakukan itu sebagai bagian daripada usaha merealisasikan hasil ijtihadnya masing-masing, ya. Dan mereka juga tentu mungkin korban dari provokasi dari kaum munafikin pada zaman itu, ya, sehingga berlakulah hadis tentang ijtihad. Dalam hal ini Sayyidina Ali dan para sahabatnya, para pendukungnya itu di posisi yang benar. Ijtihad Sayyidina Ali benar, maka Sayyidina Ali mendapatkan pahala 2. Dan kemudian Muawiyah keliru karena sudah memberontak, ya. Tapi itu adalah hasil ijtihad beliau, dan kemudian Muawiyah mendapatkan pahala 1 saja, separuh dari pahala yang diperoleh oleh Sayyidina Ali. Demikian juga dengan Siti Aisyah yang pernah memberontak dalam perang Jamal. Nah itu, sehingga inilah sikap yang harus kita ambil, tetap menghargai para sahabat sebagai orang-orang yang mulia, orang-orang yang telah mengorbankan jiwa dan raga harta bendanya untuk kepentingan dakwah Islam pada di generasi pertama, ya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi juga, khairun nasi atau khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum.
Sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Mereka adalah yang terbaik, terbaik dalam hal keimanan. Ya, tidak ada orang yang semangat dakwahnya membela agama Islam itu yang sehebat para sahabat. Mereka berani mengorbankan jiwa dan raga, ya, seluruhnya untuk Nabi. Mereka rela tubuh mereka tertusuk pedang dan tombak demi melindungi tubuh Nabi. Gitu. Mereka rela meninggalkan urusan duniawinya sepanjang hari demi menemani Nabi. Gitu. Itulah para sahabat, sehingga Nabi menjaminnya. Gitu. Itulah sikap yang harus kita ambil. Kita harus tetap menghormati para sahabat, apapun pilihan politik mereka, apapun sikap mereka. Ya. Kita yakin para sahabat adalah orang-orang yang mulia, yang tidak boleh sedikit pun kita caci maki, tidak boleh sedikit pun kita rendahkan. Semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.